akan kita bahas itu adalah eh, tentang persamaan dan pertidaksamaan. Jadi sebenarnya bisa saja harusnya ini adalah materi sebelum yang kemarin. Sudah ya? Baik, yang pertama tentang persamaan linear. Jadi persamaan linear ini sebenarnya kemarin sempat disinggung. Jadi persamaan linear itu adalah persamaan yang eh, pangkat variabelnya adalah satu. Pangkat pangkat variabelnya itu satu. Variabel itu eh, ya paling umum digunakan adalah X ya. X, ya tidak harus X sih sebenarnya. X atau huruf-huruf yang lain itu bisa juga melambangkan sebuah variabel walaupun kadang-kadang huruf tertentu itu bukan variabel begitu. Contohnya untuk persamaan linear ini bentuknya adalah AX plus B sama dengan 0. Dengan yang dimaksud variabel itu adalah hanya X-nya saja. Dengan A dan B ini disebut koefisien di sini. Dan koefisien itu adalah konstanta yang nempel ke variabel. Kemudian B itu adalah konstanta sendiri, konstanta yang tidak ada variabelnya begitu. Jadi di sini variabelnya itu hanya X saja. Oke, jadi bentuk-bentuk ini berapa kan? Berapa? Beda boleh berbeda. Banyak lagi. Jadi ini adalah bentuk persamaan variabelnya. Nah, untuk menyelesaikan atau menentukan berapa nilai variabel yang memenuhi itu, di sini ada prinsip penjumlahan dan perkalian. Yang pertama penjumlahan dan juga sebenarnya dengan pengurangan harusnya. Pengurangan sama saja. Artinya untuk suatu persamaan, misalkan A sama dengan B, di sini kalau misalkan kadang-kadang kita hanya memindah ruas begitu. Pindah ruas itu kalau misalkan plus pindah ruas jadi min begitu ya. Kalau min pindah ruas jadi plus dan seterusnya. Nah, sebenarnya secara prinsip di situ tidak ada pindah-pindah ruas begitu. Yang ada itu adalah menambahkan dengan bilangan yang sama atau mengurangkan dengan bilangan yang sama. Contohnya X plus 3 sama dengan 5. Berapa nilai X-nya? Biasanya kita memindah ini ke sini. Nah, tidak ada sebenarnya begitu. Yang ada adalah kalau mau menghilangkan di sini, karena di sini adalah plus 3, maka agar ini hilang harus dikurangi 3. Karena nanti akan hilang ya. Tetapi kalau di sini dikurangi 3, maka di sini harus dikurangi 3 juga. Jadi kedua ruas harus sama-sama dimunculkan pengurangan atau penjumlahan. Sehingga di sini ini hanya tersisa X saja. Di sini 5 dikurangi 3, 2 begitu. Jadi persamaan atau nilai variabel yang memenuhi pada persamaan ini adalah nilai X-nya sama dengan 2 begitu. Jadi itu sekali lagi, tapi untuk menyederhanakan kita misalkan mau mengerjakan di sini X plus 3 sama dengan 5, ya kita pindah tidak ada masalah sebenarnya kalau yang penting ngerti konsepnya. Ini 3 pindah ke sini jadi min 3 begitu. Tapi secara konsep, secara prinsip di sini adalah menjumlahkan dengan bilangan yang sama atau mengurangkan dengan bilangan yang sama begitu. Jadi kalau di ruas kiri ditambah C, di ruas kanan juga ditambah dengan C. Di ruas kiri dikurangi dengan C, yang di ruas kanan juga dikurangi dengan C gitu.
Yang kedua, prinsip perkalian dan juga pembagian. Karena kalau kenapa di sini hanya penjumlahan dan perkalian? Penjumlahan itu ya penjumlahan ya, kalau dikurangi adalah dijumlahkan dengan bilangan negatif. Di sini kalau misalkan nih sama sih, artinya kedua ruas sama-sama dikalikan dengan C. Atau kedua ruas sama-sama dibagi dengan C. Kecuali di sini yang tidak boleh C-nya sama dengan 0. Karena seperti yang telah kita bahas di awal-awal dulu, semua bilangan kalau dibagi dengan C ya tidak ada hasilnya. Tidak terdefinisi. Nah, contohnya bagaimana? Kalau digabung misalkan 3X plus 1 sama dengan misalkan 7. Nah, kita mau menghilangkan satunya, berarti kita harus kurangi dengan 1. Di sini juga harus kurang 1. Ini 3X di sini habis, ini 7 dikurangi 1 berapa? 6. Nah, di sini ada X, ada 3X, sedangkan kita hanya butuhnya X sama dengan apa begitu. Maka yang di sini harus dibagi dengan 3, di sini harus dibagi dengan ya. 3X bagi 3 tersisa X, 6 bagi 3 2. Iya 2. Nulis 2 2. Jadi X yang memenuhi pada persamaan ini adalah 2. Jadi sekali lagi ini adalah prinsipnya, prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan eh, apa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan eh, persamaan linear. Alhamdulillah. Contohnya, misalkan 3X min 2 sama dengan 30. Tuh. Pertama kita menghilangkan ini ya. 3X min 2 berarti harus di apa? Untuk menghilangkan ini berarti harus dikurangi berapa? Min 2 dikurangi 2, min 2 dikurangi 2 enggak 0, jadi min 4. Berarti agar 0, min 2 itu harus ditambah 2. Berarti harus tambah 2 di sini. Ini juga ditambah. Berarti ini habis, ini tersisa 3X, ini 33. Berarti ini karena mau menghilangkan 3-nya berarti sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3. 3X bagi 3 tersisa X, 33 bagi 3 11. Sama kalau seperti saya bilang tadi, kita langsung misalkan 3X min 2 sama dengan 31. Ini pindah ke sini, 3X sama dengan 31 tambah 2. Nah, ini 33. X-nya ini langsung karena ini perkalian pindah jadi pembagian. Ini sama hasilnya, X sama dengan 11. Tapi ini yang kita gunakan dengan prinsip yang kita bahas tadi. Yang ini yang lumrah digunakan tanpa harus ditambah dengan bilangan sama, dibagi dengan bilangan sama, kayak gitu-gitu. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini ini kita mau menghilangkan yang di sini. Jadi kalau di ruas kiri ada variabel, di ruas kanan juga ada variabel, maka kita putuskan mau dikumpulkan di mana variabelnya. Mau di ruas kiri semua atau di ruas kanan semuanya. Jadi misalkan kita putuskan mau dikumpulkan di ruas kiri semua. Berarti di sini kita hilangkan ini dulu, ini 7X min 4. Berarti harus gimana agar min 4 hilang? Plus 4. Oke, ini 2X plus 16 plus 4 juga. Plus 4-nya karena di sini plus 4, di sini juga plus 4. Ini tersisa 7X. Ini 2X 16 tambah 4 20. Oke, kemudian ini kita mau hilangkan, mau pindah sebenarnya. Jadi di sini 7X, ini 2X agar hilang dikurangi 2X, di sini juga dikurangi 2X. Plus 20-nya tetap. 2X dikurangi 2 habis, 7X dikurangi 2X 5X. Ini 20. Berarti sama-sama bagi 5, ini juga bagi 5, ini tersisa X yang di sini 20 bagi 5.
Bisa dipahami ya? Contoh yang ketiga. Misalkan bentuknya seperti ini. Maka kita pecah dulu. Kita kalikan. Jadi yang di sini 5 kali 2 Q. Ini kebetulan di sini variabelnya adalah Q. 5 kali Q, kemudian 5 kali min 1. 2 kali Q, 2 kali plus 3. 5 kali 2 Q berapa? 10 Q. Min 5 kali 1 min 5. 2 kali Q di sini 2 Q. 2 kali 3 adalah plus 6. Nah, kita misalkan langsung pindah. Ini 10 Q di sini, 2 Q pindah ke sini jadi 2 Q min 2 Q. Yang ini 6, ini min 5 pindah jadi plus 5. 10 dikurangi 2, 8 Q. 6 tambah 5, 12. Oke, berarti Q-nya sama dengan 11 bagi 8. Berapa? Ditoro tuh kayak gini. Kalau diminta desimalnya 11 bagi 8 berapa? 11 bagi 8. 1, 8. 11 kurangi 8, 30, kali 3. Kali 3, 24. 60. Berapa kali? 8 kali 8 berapa? 64. Berarti 8 kali 7. 8 kali 7? 56. 45. Jadi ini kalau misalkan dicari desimalnya adalah 1,37. Tapi sampai di sini saja sudah cukup bentuknya. Jadi Q-nya adalah 11 bagi 8. Kemudian ini sebenarnya prosesnya sama saja, cuman kalau tadi ada variabelnya yang pertama, contoh yang pertama itu hanya ada di ruas kiri saja, kemudian yang kedua ada di ruas kiri dan ruas kanan, kemudian contoh yang ketiga ini masih ada perkalian kayak gini, kita selesaikan dulu perkaliannya. Nah, contoh yang nomor 4 ini gabungan, dikalikan terlebih dahulu nanti dikumpulkan begitu. Dengan cara itu ketemu di sini berarti nilai X-nya adalah sama dengan min 2. Jadi ini adalah persamaan linear. Nah, berikutnya itu adalah persamaan linear. Kalau persamaan linear ini bentuknya bentuk soalnya seperti ini, maka ini kalikan silang. Jadi di sini 12 kalikan dengan 4 sama dengan min 3 kalikan dengan X-nya. Oke. Kemudian di sini X-nya sama dengan 12 kali 4 bagi min 3. 12 kali 4 berapa? 48 bagi min 3. 48 bagi 3. Berapa? 16. Min 16. Atau sebenarnya dari sini kita bagi terlebih dahulu. 12 bagi 3 itu 12 bagi 3 berapa? Nah, di sini langsung ketemu sebenarnya. 4 kali 4 di sini, tapi di sini negatifnya min 16. Boleh, tanpa harus ketemu dengan 48 terlebih dahulu. Jadi kalau bentuk pecahan itu dikalikan silang. Kalau langsung pecahannya tidak ada operasi lagi di kanan kirinya. Jadi di sini langsung ini sama ini 12 dan 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka harus di konsep dari pecahan kemarin, penjumlahan itu harus disamakan penyebutnya. Ini 5, ini 3, ini 5.
Nah, maka kita tukar saja ini dengan yang sini. Biar sama-sama 5 dan bisa dijumlahkan. Ini X min 2 per 5, ini min 1 per 5. Yang ini min X per 3. Nah, ini bisa langsung digabung. X min 2 min 1 per 5. Sorry, tidak ada minnya. Sama dengan X min 3. Min X per 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka bisa dikalikan silang seperti tadi. Ini X min 2 min 1 min 3. Ini 5. Sama dengan min X per 3. Dikalikan silang. X min 3. Yang ini 5 kali min X. Ini sama ini 3X. Ini min 9. Min 5X. Sudah ini kita pindah ke sini. 3X plus 5X sama dengan 9. 8X sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 per 9. Saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya kalau tadi adalah persamaan linier, jadi persamaan itu yang ya ada sama dengannya begitu. Nah, kalau pertidaksamaan di sini ada banyak, maksudnya ada kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari dan ada lebih dari sama dengan. Jadi eh padahal kun ini merubah sama dengan ke bentuk yang seperti ini. Ini contoh-contohnya. Kemudian secara umum seperti tadi. Nah, apa namanya, prosesnya sama seperti tadi, cuman ketika perkalian atau pembagian, kalau itu positif maka sama persis dengan yang tadi. Tapi kalau negatif itu tandanya nanti berubah. Jadi misalkan min 2x kurang dari 6. Kalau tadi kan min 2x sama dengan 6, berarti x-nya sama dengan 6 bagi min 2 gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau negatif itu pindah, X 6 per min 2, maka tandanya berubah. Kalau tandanya negatif yang pindah, perkalian atau pembagian. Kalau plus minus seperti tadi, nggak ada perubahan seperti tadi. Cuman itu saja perbedaannya. Contoh yang pertama, kalau kayak gini, 2X kurang dari 6, ini tambah 4 di sini. 2X sama dengan, kurang dari 6 tambah 4 itu 10. X-nya 10 bagi 2. Karena di sini positif, maka tandanya tetap 10 bagi 2 itu 5. Jadi X kurang dari 5. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini variabelnya digabung. 3X min X. Ini lebih dari 7, ini min 5, jadi plus 5. 3X dikurangi X
Kalau P belum ada kan? 3X 2X. Mana ada beletung sebenarnya ya. Ini 12. X-nya 12 bagi 2. X-nya lebih dari 6. Oke. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini kita kalikan 3X min 2 kali 2X ini. Min 2 kali min 7 plus 14. Lebih dari ini kali ini 6. 2 kali X itu 2X min 4. Ini sama ini 3X min 4X min 1X ya. 3 dikurangi 4. Plus 14 ini 6 dikurangi 4. 2 plus 2X. Ini 2 X-nya pindah ke sini 2X. 2 ini pindah ke sini jadi min 14. Min X min 2 berarti min. Nah, ini min 12. Nah, karena ini akan kita pindahkan X min 12 per min 3. Maka tandanya yang asalnya lebih dari ini menjadi kurang dari. Berarti X-nya kurang dari 12 bagi 3 itu 4. Karena di sini min bagi min plus. Maka ini adalah hasilnya. Contoh berikutnya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, X plus 7 itu lebih dari 3. Jadi membacanya dari tengah. X plus 7. Kenapa begitu? Ya, tahu beda Afro. Jadi kalau bentuknya ada dua seperti ini, membacanya dari tengah. Yang pertama, X plus 7 lebih dari 3. Yang kedua, X plus 7 itu kurang dari 11. Nah, kalau diselesaikan satu-satu, 7-nya pindah ke sini, X lebih dari 3 dikurangi 7. X-nya lebih dari min 4. Ini X kurang dari 11 min 7. X-nya kurang dari 4. Ya. Hah? Cara yang penjumlahannya bagaimana? Hah? Kamu masih alik balik saya tidak saya balik. Hah? Hah? Ada kok ojeng ya. Ini mancing nang jadi nang jadi mancing aja. Rebe 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 rebe. Rebe. Oke, jadi tadi konsepnya seperti prinsip tadi itu sebenarnya memindahkan, jadi hanya menyisakan variabelnya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ada dua tanda, maka dibacanya dari tengah misalkan X lebih dari 2, X kurang dari 10. Sebenarnya di sini ada dua. Pertama X lebih dari 2, yang kedua X-nya kurang dari 10 begitu. Cuman digabung penulisannya. Gitu. Jadi menyelesaikannya bisa satu-satu. Jadi bentuk yang ini saya pecah. Pertama X plus 7 lebih dari 3. Baca di tengah kan kalau baca dari sini kan ini lebih dari. Ya. Lebih dari. Ini kurang dari. Nah, yang pertama X plus 7 lebih dari 3. Nah, ini kan sederhana. Kalau sudah kayak gini kan contoh yang pertama tadi. X-nya sendirian, cuman memindahkan 7 ke sini, min 7. 3 dikurangi 7, min 4. Sudah selesai. Yang ini kedua, X plus 7 kurang dari 11. Kita melihatnya yang di sini. X plus 7 kurang dari 11. 7-nya pindah, min 7. 11 kurangi 4, 11 kurangi 7, 4. Sudah selesai begitu. Jadi kalau penyelesaian digabung, X lebih dari min 4, X kurang dari 4. Ini adalah penyelesaiannya kalau digabung.
Kalau menggunakan konsep atau prinsip penyebelahan tadi, kan sebenarnya di sini mau menghilangkan 7-nya. Perbandingan 7 ini berarti harus dikurangi 7. Di sini kurangi 7, di sini kurangi 7. Ini tersisa, kan ini tersisa X saja. 11 kurangi 7, 4. 3 min 7 min 4. Bisa langsung jadi kalau kayak gini. Tapi kan ada dua apa namanya? Ada dua pemisahnya. Ada dua persamaan digabung. Maka kan 3 yang ditambahkan di sini, di tengah dan yang kanan begitu. Sehingga langsung jadi penyelesaiannya. Itu. Kalau bentuknya pecahan, ini kalau berpecahan, ya disamakan ini penyebutnya. Jadi ini 3, oh sorry, X per 3 lebih dari. Ini kan biar apa namanya, bentuknya sama, ini dibuat 4 per 4. Biar sama dengan yang di sini. Kalau sudah sama kan bisa digabung. X per 3, 4 plus X per 4. Oh sorry, per 4. Kan sama-sama 4. 4 bagi 4 berapa? Di satu kan. Cuma merubah satu menjadi 4 per 4. Kenapa dirubah 4 per 4? Karena di sini yang sebelahnya itu penyebutnya 4 gitu. Seandainya ada di sebelah sini, misalnya sini plus 1, ya kita rubah di sini 3 per 3 biar sama dengan yang di sini begitu. Nah, kalau sudah seperti ini dikali silang kayak tadi. Jadi di sini X dan 4 berarti 4 kali X lebih dari 3, yang ini kalikan dengan 4 plus X. 4x lebih dari 3 kali 4 ini 12. 3 dan X adalah X. Ini pindah. 4x min 3x 12. Ini langsung jadi. Ada yang mau tanya kan? Nggak ada ya? Ngerti ya? Oke, karena ngerti. Katanya ngerti. Hah? Tak usah pikir. Kerja akhir. Hmm. Ah. Yes, sir.